Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester mata kuliah komputasi berbasis jaringan. Proyek ini dibangun oleh dua orang berkelompok, yaitu yang beranggotakan yang pertama Nurul Nafisa dengan NIM 240519050002 dan saya sendiri Esti Yogianti dengan NIM 240519050010. Laporan yang kami bangun berjudul Rencang Bangun Sistem Komputasi Berdistribusi Manajemen Pengiriman pada E-commerce menggunakan Kafka dan JobQ. Deskripsi sistem yang dirancang merupakan sebuah platform komputasi terdistribusi yang dirancang untuk mendukung manajemen pekerjaan asinkron pada proses pengiriman e-commerce. Sistem ini menggabungkan beberapa teknologi utama untuk menciptakan alur kerja yang efisien dan dapat diandalkan. Dalam sistem ini, tugas baru dikirimkan melalui API berbasis HTTP yang dibangun menggunakan Fast API untuk menambahkan pekerjaan baru ke dalam sistem dengan mendefinisikan jenis pekerjaan dan memberikan data yang terkait. Setelah itu, pekerjaan tersebut dimasukkan ke dalam antrian melalui API Kafka yang berfungsi sebagai broker pesan. Pada komunikasi publish subscribe, Kafka mendistribusikan tugas berdasarkan topik tertentu. Setelah pesan diterima, Celery digunakan sebagai platform antrian pekerjaan asinkron untuk menangani tugas-tugas yang ada secara real-time. Selain itu, sistem menyediakan mekanisme pemantauan menggunakan Flower, sebuah dashboard monitoring untuk Celery. Melalui Flower, status pekerjaan dapat dilihat secara real-time, termasuk informasi seperti pekerjaan yang sedang berjalan, berhasil, atau gagal. Pengguna juga dapat memantau status pekerjaan secara langsung melalui endpoint API yang memberikan informasi tentang hasil pekerjaan dan statusnya. Dari deskripsi yang saya jelaskan, bahwa komponen-komponen yang digunakan adalah moda komunikasi menggunakan publish subscribe, moda alokasi menggunakan asynchronous with API, application protocol menggunakan HTTP with API, broker platform menggunakan Apache Kafka, JobQ menggunakan platform Celery, library QBroker menggunakan Kafka Python Client. Selanjutnya akan ditampilkan video simulasi dari sistem yang kami bangun. Baik, di sini untuk demo programnya. Pertama-tama kita buka dulu Visual Studio. Di sini sudah saya buka programnya. Di sini terdapat beberapa file, ada apa.py, kemudian ada Celery apps.py dan juga consumer.py dan juga Docker compose.yml, producer.py, kemudian juga ada library yang digunakan untuk program ini. Kita masuk dulu ke Docker Compose. Nah, di dalam Docker Compose ini sudah mengatur seluruh layanan, baik itu Zookeeper, Kafka, kemudian Redis, dan juga Flower, di mana Zookeeper ini digunakan untuk Kafka, kemudian Kafka digunakan sebagai message broker untuk produser dan juga consumer, sedangkan untuk Redis ini digunakan sebagai backend untuk Celery dan juga Flower digunakan untuk monitor Celery worker. Kita masuk ke produser. Di produser ini memiliki fungsi untuk mengirimkan tugas ke Kafka pada topik tertentu. Kemudian setiap tugasnya mencakup jenis tugas, baik itu ada generate report, kemudian ada image modification, kemudian ada shipment tracking. Jadi tugas ini dibuat sebagai dictionary task. Kafka Producer ini dia akan mengirimkan tugas ke Kafka Broker, di mana melalui alamat localhost 9092. Jangan lupa juga di consumer juga diatur menggunakan localhost 9092, karena sebelumnya saya juga telah membuat Kafka lokal menggunakan localhost 9092. Jadi Kafka ini digunakan untuk bertindak sebagai message broker, di mana dia akan menerima tugas-tugas yang dikirimkan oleh producer.py itu, kemudian dia akan meneruskannya ke consumer.py melalui topik tertentu.
Kemudian kita juga menggunakan Redis sebagai broker, di mana Redis ini nanti akan berfungsi sebagai dia akan menerima, kemudian menyimpan, dan juga mendistribusikan tugas dari aplikasi atau kita menggunakannya Postman. Kemudian akan menyimpan tugas sementara ke dalam antrian hingga worker sendiri atau consumer.py itu mengambil tugas untuk diproses. Kemudian ketika apa ya, Redis ini juga bisa melacak status dari tugas itu baik antara pending, kemudian ada running atau complete. Kemudian dia akan menyimpan hasil tugasnya yang telah diselesaikan jika dia menggunakan Redis ini sebagai backend untuk Celery. Kemudian kita masuk ke consumer.py ini. Untuk consumer.py ini dia akan apa ya, mengambil tugas dari Redis, kemudian dia akan memproses tugas berdasarkan jenisnya, baik itu generate report atau image modification atau achievement tracking. Kemudian dia akan mengembalikan status atau hasil dari tugas tersebut. Di sini dia menggunakan fungsi proses task, di mana dalam fungsi ini dia akan memproses tugas sesuai dengan job type yang telah diberikan oleh pengguna. Kemudian kita masuk ke Celery. Di Celery ini apa ya, terdapat fungsi proses task, di mana dalam fungsi ini dia akan menjalankan logika pemrosesan. Kemudian di APA ini terdapat fungsi proses task delay, di mana di dalam fungsi ini tugas itu tugas yang diberikan oleh apa ya, produser, dia kemudian akan dikirimkan ke Redis sebagai antrian, kemudian baru nanti akan dikirimkan ke Celery atau Consumer. Di sini saya sudah menjalankan programnya, di mana pertama-tama yaitu dengan Docker Compose App, kemudian kita jalankan juga untuk Celery worker-nya menggunakan perintah ini. Kemudian kita jalankan juga APA-nya. Kemudian kita jalankan juga untuk flower-nya. Baik, di sini saya menggunakan Postman. Di sini Postman ini bisa menambahkan tugas dengan endpoint ini, kemudian juga bisa memantau tugas dengan endpoint apa ya, status dengan ID dari tugas yang telah dimasukkan. Kemudian di sini saya juga menggunakan Flower, di mana Flower ini digunakan untuk monitor untuk Celery. Jadi mari kita simulasikan. Ini bisa dilihat bahwa ini masih kosong kosong kosong. Kemudian kita coba. Kita akan mengirimkan tugas menggunakan endpoint ini, kemudian untuk memantau tugasnya menggunakan endpoint ini ya. Kita coba 61. Tadi masih 00, kemudian ketika saya melakukan apa ya, pengiriman tugas dengan type-nya ini shipment tracking, maka dia sukses. Dia sudah diproses. Kemudian tadi untuk pemantauan tugasnya menggunakan endpoint ini kita coba simulasikan. Kita lihat di sini menggunakan get ya. Kemudian ID-nya jangan lupa kita masukkan. Kita lihat. Ini terdapat keterangan bahwa tadi dalam pemantauannya ini ID ini kemudian statusnya sudah sukses
dengan task type shipment tracking tadi. Jadi sudah bisa dipantau dari ini, Postman ini atau di Flower ini. Kemudian kita coba ketika kita memasukkan tugas namun menggunakan shipment ID yang sama. Tadi kan 61, sekarang kita coba send. Oh, maaf. Harusnya gini. Tadi kan pemantauan menggunakan CAT. Kalau untuk memasukkan tugas menggunakan POS, kita coba menggunakan shipment ID yang sama ya. Salah. Ini masih salah. Menggunakan ini. Add tax. Endpoint add tax. Nah, dia masuk, udah masuk ke tax add to queue, namun dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena sebelumnya saya telah melakukan simulasi tadi menggunakan shipment ID yang sama, yaitu 61. Kita coba 62. Dia tetap salah karena mungkin sebelumnya saya sudah melakukan simulasi dengan ID tersebut. Kita coba lagi. Masih gagal, mungkin ke 45. Maka dia sukses. Jadi memang sebelum-sebelumnya saya sudah melakukan beberapa kali simulasi menggunakan ID-ID, mungkin ID-nya tersimpan, jadi terjadi kesalahan atau proses tugasnya menjadi failed ya. Kemudian saya juga akan melakukan simulasi dengan tab tugas tertentu. Tadi kan saya sudah melakukan shipment tracking. Sekarang kita coba ke generate report. Di sini saya masukkan generate report. Kita masukkan ke sini, kemudian kita pantau. Di sini masih 5, kemudian ini ada 3, ini ada 2. Kita masukkan ID-nya misalnya 76. Apakah sudah terpakai atau belum ya? Oh, ternyata sudah terpakai, bisa diganti dengan 79 mungkin. Nah, sukses. Dia berhasil. Ini untuk task tab-nya generate report ya. Jadi kemudian kalau kita menggunakan apa itu tab teks yang satunya lagi yaitu image modification, kita bisa misalnya ini kita pakai ini kemudian image modification, image ID-nya menggunakan 87 mungkin. Untuk modification tab-nya crop. Ini kita lihat masih 7, 4, 3, kita lihat. Oh, ternyata udah kepake 87, kita menggunakan 99. Tuh, suksesnya 4, kemudian kita coba lagi ya. Di sini 9, ini 5, ini 4, kita coba. Oh, ternyata saya sudah banyak melakukan simulasi, jadi ID-ID-nya kepakai semua. Masih fail. 309. Sukses. Kemudian saya akan melakukan simulasi lagi ketika tadi kan di dalam apa ya? Ini di dalam produser tadi ini hanya mendefinisikan 3 types-nya. Ada generate report, image modification, shipment tracking. Bagaimana jika saya memasukkan step-nya di luar itu atau apa ya? Bukan salah satu dari itu. Kita coba apakah berhasil atau tidak ya. Kita coba invalid. Ini 12, 7 dan juga 5. Kita coba invalid menggunakan tag step invalid. Ternyata dia gagal. Dia gagal. Kenapa gagal? Karena
invalid tax ini dia tidak terdapat atau tidak tercantum di baik di produser maupun di consumer atau salary. Jadi dia gagal. Nah, jadi ini bisa digunakan untuk memantau tugas itu. Kita bisa melihat dia ini UU ID-nya ini menggunakan unik ya. Jadi setiap yang dikirimkan tugasnya itu berbeda-beda. Di sini ada tabnya, ada keterangan tabnya apa, kemudian ada resultnya apakah dia sukses atau failed. Kemudian sebentar. Nah, ini dia diterima tanggal dan jam berapa, kemudian ini waktu runtime-nya, kemudian ini worker yang menangani. Jadi menggunakan salary ini yang menangani tugasnya. Nah, simulasi tadi itu bisa digambarkan di ini. Tadi saya itu sebagai pengguna, maka saya mengirimkan permintaan, di mana saya mengirimkan permintaan di dalam postman tadi, atau APA producer ini. Kemudian, menambahkan tugas baru ke Redis dengan status awal pending. Jadi, awal tugas tersebut itu pending sebelum berubah menjadi sukses atau failed. Kemudian, Redis ini kan tadi bertindak sebagai broker. Dia akan menerima tugas dari tadi, produser tadi, kemudian untuk salary worker consumer-nya dia mengambil tugas dari antrian dari broker dari Redis ini atau broker, kemudian setelah itu dia akan dari broker ini akan memperbarui status tugas selama pemrosesan, kemudian akan menyimpan hasilnya setelah selesai. Kemudian setelahnya ini produser tadi atau APA dia akan mengambil hasil pekerjaan dari Redis atau broker berdasarkan task ID, kemudian broker ini tadi kan menyimpan hasilnya, hasil dari consumer atau hasil dari consumer atau tadi salary worker tadi. Kemudian dia akan memberikan hasil tersebut, kemudian dia akan dari hasil tersebut tugas dikembalikan dengan status ditampilkan di APA atau di tadi postman, kemudian saya sebagai pengguna akan menerima pekerjaan melalui pemantauan tersebut. Dari penjelasan dan simulasi sistem yang sudah ditampilkan, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.